oleh manusia yang menyangkut perkara agama yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka termasuk bid'ah yang sesat. Nabi SAW seringkali mengulang-ulang wasiat ini setiap Jumat dan juga di momen-momen yang lainnya, menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memperhatikan masalah sumber beragama ini. Jadi kalau kita belajar agama, jangan sungkan untuk tanyakan kepada yang mengajarkan, adakah dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Misalkan ada seorang ustadz mengajarkan satu amalan misalkan, atau satu keyakinan, tanyakan, ustadz ada dalilnya tidak? Dan itu menjadi hak kaum muslimin atas ahli ilmu. Berarti hak kaum muslimin menanyakan dalil dari agama kepada ahli ilmu, dan itu menjadi kewajiban mereka menjelaskan dan menyebutkan dalilnya. Kalau ada seorang ustadz, kiai, dai menyampaikan perkara agama, menyebutkan suatu amalan, kemudian tidak menyebutkan sumber hukumnya, baik Al-Quran, hadis atau amalan para sahabat, maka jangan diamalkan. Jangan diamalkan sampai Anda menanyakan mana dalilnya. Itu hak kaum muslimin yang menjadi kewajiban para ulama untuk menyampaikan agama ini di atas dalil. Kalau tidak ada dalilnya, jangan amalkan. Kalau tidak ada landasannya, tidak bisa dibenarkan sampai jelas dalil yang disebutkan oleh ahli ilmu. Kemudian di antara prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang pertama adalah sumber akidah Al-Quran dan hadis. Sumber akidah yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i berkata, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih, maka sungguh Allah telah menjadikan al-haq, kebenaran agama ini berada di dalam Alkitab, thumma sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau meyakini bahwa sumber agama, akidah agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Jadi siapapun yang membawa Al-Quran dan hadis, maka selama apa yang dia bawa sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib diterima. Sehingga pesan bagi seluruh kaum muslimin ketika ngaji itu bukan sosok ustadznya yang jadi perhatian, tapi apa yang disampaikan oleh ustadznya itu, isinya apa? Al-Quran, hadis, maka itulah ilmu yang diambil, diamalkan. Bukan sosok ustadznya, ustadznya ganteng apa enggak, ustadznya terkenal atau enggak, ustadznya kaya atau miskin, ustadznya penampilannya keren apa hanya biasa saja. Jangan. Karena zaman kita sekarang ini orang itu kalau ngaji dilihat ustadznya terkenal, ngaji, enggak terkenal enggak usah. Maka padahal ilmu yang diambil selama ustadznya, dai-nya, pengisi kajiannya menyampaikan Al-Quran dan hadis, maka wajib diterima. Wajib diterima. Siapapun yang menyampaikan. Sebaliknya, seganteng-gantengnya ustadz, seterkenal-kenalnya ustadz, bahkan sekelas nasional, bahkan internasional sekalipun, kalau apa yang dia sampaikan dari awal sampai akhir bukan Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, diambil ilmunya, karena tidak ada isinya, kosong. Majelis yang tidak disampaikan ayat dan hadis adalah majelis kosong. Maka sekali lagi, kalau ngaji yang dilihat itu adalah apa yang disampaikan, ilmu diamalkan, bukan memperhatikan apa sosok ustadznya. Ustadznya ganteng apa enggak, masih muda apa udah tua, kaya atau miskin, terkenal atau tidak, maka itu tidak jadi sumber yang menyebabkan kita mengambil ilmu. Tapi apa yang disampaikan oleh ustadz dalam kajiannya isinya Al-Quran dan hadis, maka
amalkan, kemudian diyakini sebagai sumber agama. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjadikan Al-Qur'an dan hadis ini sebagai sumber akidah agama Islam, yang mana selainnya merupakan kesesatan. Kemudian yang kedua, di antara prinsip akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah beliau mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil daripada akal. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi." Yang artinya, sesungguhnya akal itu ada batas maksimalnya. Ada batas maksimalnya. Sebagaimana pandangan itu juga ada batas maksimalnya. Artinya terbatas. Akal kita terbatas sebagaimana penglihatan mata kita juga terbatas. Indra, penglihatan, penciuman, pendengaran, itu terbatas. Semakin bertambah usia seorang, maka semakin berkurang dari panca indera yang dia miliki. Matanya berkurang, telinganya berkurang, mulutnya berkurang, giginya, lisannya. Demikian pula akalnya. Maka beliau mendahulukan dalil daripada akal, karena sebagian perkara agama, apalagi perkara akidah, itu hal-hal yang tidak masuk akal. Ketika berbicara Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya tidak masuk akal. Karena apa? Karena akal kita terbatas. Tidak bisa membayangkan Allah bagaimana. Tidak bisa membayangkan nama dan sifatnya yang sangat tinggi dan sangat sempurna, sementara kita banyak kekurangannya. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dibayangkan. Apa yang kita lihat terbatas. Misalkan Allah istiwa di atas arsy, itu tidak bisa dibayangkan. Yang bisa kita bayangkan adalah duduknya kita di atas kursi misalkan, atau duduknya seorang raja di atas singgasananya, duduknya seorang di atas hewan tunggangannya. Sesuatu yang bisa dilihat, yang pernah dilihat oleh mata kita, itulah yang bisa dibayangkan. Sementara Allah istiwa di atas arsy tidak bisa kita bayangkan, karena kita tidak pernah melihat bagaimana Allah istiwa di atas arsy-Nya. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh sifat-sifat Allah tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Allah melihat, bagaimana caranya Allah melihat? Tidak boleh. Allah istiwa di atas arsy, bagaimana cara istiwanya? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Sementara kita hanya pernah melihat di kalangan makhluk saja. Oh, cara melihatnya manusia itu begitu. Dengan cara membuka matanya, kemudian tertuju kepada fokus yang dilihat. Oh, itu cara melihatnya makhluk manusia. Nah, cara melihatnya ikan beda lagi, cara melihatnya ayam beda lagi. Setiap makhluk berbeda-beda cara melihatnya. Demikian pula cara mendengar, cara berbicara. Maka di antara sesama makhluk saja sifatnya, kaifiyah atau caranya berbeda-beda, tentu dengan Allah Sang Pencipta sangat jauh-jauh berbeda. Sehingga mendahulukan dalil daripada akal. Walaupun tidak masuk akal, tetapi ketika disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, wajib diyakini dan diimani. Sebagaimana wasiat dari Imam Syafi'i, sungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata juga memiliki batas. Maka termasuk pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa akal bukanlah pedoman untuk menetapkan hukum dan akidah, namun patokannya adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun akal hanyalah alat untuk memahami. Jadi akal ini hanya sarana, bukan tujuan. Al-Quran, hadis itu sumber tujuan. Sedangkan akal hanya alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga jangan dibalik. Al-Quran dan hadis jadikan alat untuk membenarkan akal. Ini kebalik. Sebab banyak hal agama ini yang tidak masuk akal.
apalagi berbicara perkara gaib. Malaikat itu ya sayapnya sangat lebar, memenuhi ufuk dari timur ke barat, tidak bisa dibayangkan. Dalam perkara fikih misalkan, ketika mengusap sepatu atau alas kaki yang menutupi sampai mata kaki, yang diusap itu atasnya bukan bawahnya. Padahal akal kita menilai yang kotor itu kan bawahnya, bukan atasnya. Tapi kenapa Nabi mencontohkan untuk mengusap yang atasnya saja, yang bawahnya dibiarkan? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau agama ini dibangun di atas akal, ya, di atas akal, niscaya mengusap khuf bagian bawah, artinya mengusap alas kaki ketika bersuci berwudu itu, bagian bawahnya lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tetapi kata beliau, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la khuffihi. Aku melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas ya, alas kakinya, bukan bagian bawahnya. Ini menunjukkan apa? Agama tidak dibangun di atas akal, tetapi dibangun di atas dalil. Dan akal yang sehat akan mencocoki dalil, Tetapi akal yang sakit, akal yang menyimpang, akal yang tidak waras, tidak sehat, pasti tidak akan terima dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Banyak ya, perkara-perkara agama ini. Dalam hadis contohnya disebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk mencelupkan lalat yang nyempur masuk ke dalam minuman ya. Jadi kalau ada lalat misalkan ini masuk dalam minuman, maka Nabi memerintahkan untuk dicemplungkan semua, kemudian diambil, dibuang, kemudian silakan diminum sisa airnya. Kemudian Nabi bersabda, sungguhnya di sayap lalat itu satunya sebagai penyakit dan satunya sebagai penawarnya, obatnya. Ini mungkin bagi kita yang tidak mengerti ilmunya, nggak paham, tapi bagi sebagian peneliti ya, diteliti lalat itu ternyata benar. Lalat itu punya dua sayap, yang kanan penyakit, yang kiri obat, atau salah satunya sebagai penyakit, salah satunya sebagai obat. Maka sekali lagi, apapun yang tidak masuk akal dalam akal kita menunjukkan akal kita terbatas. Sekali lagi, dalil yang berbicara dan kita dahulukan daripada akal kita ya, karena akal kita terbatas. Sekali lagi, akal itu hanya alat untuk memahami ya. Dan akal itu akan terjaga selama kita menjaga ya, akal ini di atas kebenaran ya. Kalau menyimpang berarti akalnya nggak waras, akalnya tidak waras. Kemudian prinsip yang berikutnya, yang ketiga dari akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah beliau tidak mengambil akidah dari filsafat. Tadi di mukadimah sudah disampaikan bagaimana celaan beliau terhadap filsafat dan tidak bolehnya mengambil sumber agama dari filsafat. Beliau mengatakan al-ilmu bil kalami jahlun. Mempelajari ilmu filsafat itu adalah sebuah kebodohan. Karena sekali lagi isinya hanya omong kosong ya, tidak berbobot ya. Ketika filsafat berbicara tentang keberadaan Tuhan ya, mutar, ujung-ujungnya bingung. Kesimpulannya Tuhan itu ada atau tidak? Cuman untuk mencari keberadaan Tuhan. Sementara Arab Badui, ya, Arab Badui itu ya adalah orang pedalaman yang sangat jauh dari hiruk pikuk orang-orang pintar di perkotaan. Ya bahasa kitanya orang deso. Ya. Nggak kenal teknologi, nggak kenal perkembangan. Ya. Sudah mengerti ada Tuhan. Orang Arab Badui ini mengibaratkan ya dengan kotoran unta. Karena mereka biasa mengembala kambing, unta, ketika menyatakan menghadapi ada orang yang kamu yakin nggak Tuhan itu ada? Kemudian Arab Badui ini menjawab, saya yakin Tuhan itu ada sebagaimana kotoran unta menunjukkan adanya unta. Kotoran kambing itu menunjukkan adanya unta dan kambing. Adanya jejak hewan menunjukkan ada yang pernah lewat di situ. Berarti apa? Orang Arab Badui ini meyakini bahwa alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Nah, sementara orang filsafat dibalik. Kita mengosongkan pikiran dulu, Tuhan itu nggak ada.
Sampai jelas bukti, mutar dengan sekian kaidah-kaidah yang dibuat bingung sendiri, mengatakan oh Tuhan itu bisa ada bisa nggak ada ya. Nah ini makin ya ngawur lagi ya. Baru bicara apa? Keberadaan Tuhan, belum lagi bicara nanti alam semesta segala macam ya. Maka al ilmu bil kalam jahlun, kata Imam Syafi'i, mempelajari ilmu filsafat itu kebodohan, buang-buang waktu. 4 tahun kuliah pelajari filsafat ya, isinya hanya bingung ya. Disebutkan ada seorang itu dia kuliah ya, belajar filsafat 4 tahun, sebelum kuliah mau sholat, yakini rukun iman rukun Islam, mau sholat puasa ya, zakat. Setelah belajar filsafat 4 tahun lulus, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat ya, tidak percaya rukun iman rukun Islam, bahkan nggak percaya Allah itu ada. Sudah dicuci otaknya. 4 tahun belajar ilmu sesat. Maka sekali lagi ya, banyak celaan dari para ulama tentang tidak bolehnya kita belajar filsafat, apalagi menjadikan sebagai sebuah keyakinan. Maka ini sangat jauh dari ilmu. Apalagi filsafat itu buatan orang Yunani, Aristoteles, Plato ya, Galileo dan seterusnya, yang mana mereka itu hidup di zaman kosongnya wahyu, bukan di zaman kenabian. Jadi di antara zaman Nabi Isa menuju Nabi kita Muhammad SAW itu zaman yang panjang ya, kosong dari Rasul. Nah mereka itu hidup sangat jauh dari bimbingan wahyu, sehingga mereka itu membuat teori-teori tentang ketuhanan yang tidak bersumber dari wahyu, bersumber dari akal semata. Memahami ya, Aristoteles, Plato, Galileo itu memahami oh Tuhan itu ada demikian, tapi masih bingung. Akhirnya ngelamun, oh masih bingung juga. Ya wajar ya. Akhirnya apa? Mereka sampai matinya masih bingung Tuhan itu ada apa? Tidak ada. Maka itulah mereka, maka tidak boleh mengambil filsafat dari mereka, karena filsafat ini bukan sumber akidah ya bagi kaum muslimin. Bahkan Imam Syafi'i ya sampai menyebutkan sebuah hukum ya, bahwa hukum bagi ahli kalam atau ahli filsafat adalah dipukul dengan pelepah kurma, dinaikkan di atas unta, kemudian dikelilingkan ke kampung-kampung, seraya dikatakan pada halayak orang banyak, inilah hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah lalu menuju ilmu kalam atau ilmu filsafat. Jadi celaan beliau sangat-sangat keras sekali. Jadi sekali lagi cukup kita pelajari Al-Quran dan hadis ya, dan tidak boleh mempelajari ilmu filsafat, karena itu adalah ilmu yang menyebabkan sesat. Kemudian yang keempat, di antara prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Tidak mencukupkan Al-Quran tanpa hadis. Jadi bahasa Arabnya Quraniyun. Orang-orang yang hanya percaya Al-Quran tapi menolak hadis, atau istilahnya ingkarus sunnah. Mereka nggak percaya sama hadis, percaya hanya Al-Quran saja. Maka Imam Syafi'i tidak berkeyakinan demikian. Beliau tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis, tapi beliau mengambil sumber agama itu dari keduanya, Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ya di zaman kita sekarang ada kelompok-kelompok yang nggak percaya sama hadis, ingkarus sunnah, Quraniyun. Ya. Ya, mereka menjelma dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Ya, ada yang istilahnya fokus di tafsir, ada yang fokus di majelis, ada yang tadabbur dan seterusnya. Yang ternyata isinya setelah didengarkan, disimak, mereka banyak menolak hadis. Di antara ada kelompok Islam di zaman kita sekarang nggak percaya sama hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia itu mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, wa da'watu waladis sholih. Seorang manusia itu apabila mati terputus amalnya kecuali 3 yang tetap akan mengalir pahalanya: shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Kita meyakini karena hadis itu sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.
Tapi ada kelompok yang mengaku muslimin, ya, Qur'aniyun, ya, yang menjelma dalam tafsir atau tadabbur Al-Quran, menyebutkan bahwa hadis ini tidak bisa diyakini kebenarannya. Jadi mereka nggak yakin, orang mati putus sudah amalnya. Walaupun dulunya hidupnya bangun masjid, menyebarkan ilmu, manfaat, anak soleh, sering doain orang tuanya, nggak bakal sampai. Ya, maka ini keyakinan mereka, maka ini ingkarus sunnah, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullahu taala meyakini Al-Quran dan hadis keduanya adalah sebagai sumber agama, sehingga tidak boleh kita mencukupkan hanya Al-Quran saja tanpa hadis. Sebab banyak perkara agama ini yang butuh kepada hadis, butuh kepada sunnah. Al-Quran itu hanya global. Bagaimana kita tahu cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, umroh, ya, kecuali kalau lewat hadis. Kalau cuma mencukupkan Al-Quran, ya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, maka mencukupkan dengan Al-Quran tidak boleh. Bahkan suatu penyimpangan dalam agama kita dan dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ketika ada kelompok yang menolak hadis atau disebut dengan ingkarus sunnah. Berarti telah keluar dari jalur-jalur yang menjadi ijma kesepakatan kaum muslimin sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian rahimakumullah. Demikian beberapa dari prinsip-prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang mudah-mudahan ini menjadi hujjah kita, ya, bagaimana kita mengikuti, mencintai para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Terlebih kita mengikuti beliau dalam bidang akidah, ya, agar supaya kita terbimbing dalam menjalankan agama ini, dan semoga Allah mengokohkan akidah kita di atas akidah yang benar dan menjauhkan kita dari akidah yang sesat dan menyimpang. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.